dari Dena tuh bener-bener ikutin dari kita Oh, untung sebelumnya. itu ngikutin dari si Bambu ya. Akhirnya Betul. kan nggak Betul. apa Jadi namanya. kalau dari konsep Dena sebenarnya nggak ada banyak berubah. Dan kalian tuh muncul suatu apa ya? Keresahan lah. Keresahan ya. Ini harus diapakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan si Bambu? Pastinya sehat dan selalu punya semangat untuk mewujudkan rumah impian. Dan hari ini si Bambu kedatangan tamu yang spesial. Sebenarnya ini bukan kedatangan tamu sih, cuman kami akan ngobrol bareng, kami akan spill dan kita akan bongkar bagaimana proses desain daripada si Bambu Studio, dan langsung aja kita datangkan arsitek yang selalu memberikan inspirasi bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Oke, Mas, coba sharing ke teman-teman semua. Sebenarnya Mas Alfiano ini itu tuh orangnya seperti apa dan latar belakangnya itu bagaimana? Karena ada hubungannya dengan rumah nih. Ketika Mas Alfiano itu mendesain rumah, itu kan mendesain kehidupan. Dan teman-teman pasti juga penasaran seperti apa sih latar belakangnya Mas Alfiano ini. Coba ceritakan singkat nih, Mas. Oke. Jadi perkenalkan semuanya teman-teman, nama saya Muhammad Alfiano Rizky Putra Venza ya. Biasa dipanggil Alfiano, Alvin, Akang, jadi biasa juga dipanggil gitu. Karena kebetulan saya dari Bandung gitu. Dari Bandung. Terus ngerantau di Semarang tahun 2021 lah. Jadi udah hampir 4 tahun 3 tahun di Sibambo gitu. Dan saya di Sibambo tuh mengawali diri dari posisi junior arsitek teman-teman gitu. Jadi dari junior arsitek saya membantu arsitek in charge ataupun prinsipal untuk dalam proses desainnya. Tapi alhamdulillah ada 4 tahun melewati 4 tahun tersebut jadi arsitek in charge sih gitu. Jadi udah ada mulai peningkatan terkait memban tanggung jawab yang diberikan ke saya gitu sih. Oke, menarik sekali. Kalau sebagai arsitek nih Mas Alvin, besok itu punya pandangan atau keinginan rumahnya Mas Alfiano itu seperti apa? Karena memang Mas Alfiano ini kan berangkat dari arsitek kan. Betul. Pasti punya keinginan sendiri, rumahnya itu punya unsur-unsur atau punya idealis sendiri sebagai seorang arsitek kan. Betul. Coba diceritakan nih ke teman-teman nih. Oke, jadi memang sebagai desainer sih kita udah banyak banget nerima banyak perspektif ya, perspektif konsep hidup dari berbagai macam klien ya. Jadi mau klasik, apa konsep modern, kontemporer itu udah semua kecampur aduk. Tapi kalau kembali ke rumah apa yang saya inginkan gitu ya di kedepan hari gitu ya, saya pengen rumah yang ada penerapan bener-bener secara tropisnya sih Mas. Jadi rumah itu tuh adalah rumah yang bisa mencapai ke ketenangan, bukan hanya nyaman tapi bisa mencapai ke ketenangan gitu. Karena tenang itu kalau saya rasa adalah definisi yang paling tinggi dari kenyamanan gitu. Jadi kalau kita mendesain rumah hanya sampai nyaman itu ya bagus sebenarnya, tapi ada tingkatan lainnya yang bisa nyampe ke tenang gitu. Nah, tenang dalam definisi saya tuh lebih kepada rumah yang low maintenance pertama. Kita tuh nggak ribet banget buat beresin material, nyapu-nyapu, debu-debu. Jadi benar-benar low maintenance. Jadi kita pun tenang, nggak capek itu pertama ya. Kedua tuh rumah yang kita tuh bisa hemat energi listrik gitu. Jadi kita jangan tergantung pada hal yang sifatnya kayak AC gitu ya. Jadi benar-benar kita terapkan rumah tropis yang benar-benar tropis gitu. Jadi udara, air circulation tuh enak-enak banget, fresh air, udara alami sama cahaya alami itu benar-benar close ke rumah. Itu kan benar-benar bisa menghemat banget pengudaraan secara listrik kalau misalnya pakai AC gitu. Yang ketiga mungkin ya rumah yang looks-nya simple dan sederhana aja sih Mas, dan punya taman yang luas gitu. Yang penting itu sih, karena ruh dari rumah tuh bukan megahnya, bukan mewahnya kalau menurut saya, tapi inti dari rumahnya itu area dalamnya sih. Karena area dalam tuh yang kita lewati tiap hari, kita nikmatin tiap hari gitu. Jadi lebih ke sana sih. Simple aja. Menarik sekali, rumah yang tenang. Ini sosok arsitek juga punya idaman rumahnya itu tenang. Karena memang definisi dari tenang itu sangat beragam sekali, dan sebenarnya poin daripada rumah adalah tenang kayak gitu kan. Betul. Dan
kalau kita mau menuju rumah yang tenang itu pasti juga membutuhkan arsitek juga kan Mas. Nggak bisa kita serta-merta beli rumah langsung, oh ini tenang nih, kan nggak bisa kan. Betul, betul. Dan menurut betul. Mas Alfiano sendiri itu peran atau pentingnya arsitek itu seperti apa ketika mendesain rumah? Karena Betul. memang banyak sekali teman-teman itu ketika mau bangun rumah itu nggak pakai arsitek, dan teman-teman ketika mau bangun rumah juga asal-asalan kayak gitu. Padahal kita itu ketika bangun rumah itu pasti kita yakini bahwa seumur hidup itu kita bangun rumah itu paling sekali. Dan bangun rumah itu adalah pengeluaran terbesar seumur hidup juga. Dan juga ketika kita bangun rumah, pasti kita juga meyakini rumah ini akan bertahan dan abadi sampai sepanjang generasi kan. Betul, untuk betul. dijadikan untuk anak cucu besok dan lain-lain. Pasti kita meyakini itu. Dan disinilah pentingnya arsitek ya mungkin ya. Dan Mas Alfiano bisa menjelaskan peran dan fungsinya arsitek itu seperti apa? Karena banyak teman-teman itu bangun rumah itu nggak pakai arsitek nih Mas. Betul, betul. Oke. Jadi kalau bicara arsitektur ya ataupun arsitek tuh kita kan kerjanya adalah mendefinisikan kenyamanan gitu. Untuk mendefinisikan kenyamanan kan butuh yang namanya ilmu praktis ya, yang memang kita pelajari di bangku perkuliahan gitu. Dan tentunya ada ilmu-ilmu yang sifatnya didapat dari ilmu lapangan juga seperti itu. Jadi memang benar-benar kompleks sih untuk mendefinisikan kenyamanan itu gitu. Karena banyak metode ataupun banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan gitu. Pertama aspek behavior Mas, itu penting banget. Kita harus membuat rumah itu menyesuaikan dengan pola aktivitas pemilik rumah gitu. Jangan sampai kita buat rumah tapi bikin yang punya rumah tuh malah capek, malah kayak ini rumah sopoki gitu kan, kayak bukan rumahnya gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya, berarti nggak ada apa ya, nggak ada aktualisasi secara perilaku di rumah itu. Itu penting banget, dan itu kan untuk mengembangkan perilaku kan perlu adanya ngobrol secara deep gitu ya, deep interview di awal. Terus kita mendefinisikan hal-hal yang bisa menimbulkan desain-desain yang tadi kembali ke ketenangan tadi gitu ya. Jadi banyak hal sih yang kita lakukan. Kalau dari aspek teknis malah lebih banyak lagi. Kita sebelum mendesain tuh kita analisa site-nya seperti apa, kita harus mengacu terhadap lingkungannya seperti apa. Itu kan perlu dianalisa Mas. Betul. Jadi hasil desainnya itu benar-benar hasil apa ya, kayak hasil kreasi di lab gitu Mas. Kan untuk untuk dapetin kreasi tersebut kan banyak banget proses sebelumnya kan gitu. Jadi bentuk akumulasi yang baik tuh benar-benar kita harus ada orang yang memiliki peran yang khusus, yaitu tadi desainer tadi gitu Mas. Gitu. Dan kalau mungkin dari konstruksi ya, mungkin itu beda praktis ilmu tapi ada kaitannya juga. Jadi kita tuh mendesain sesuai dengan budget klien gitu. Jadi klien mengharapkan punya budget ataupun anggar segini itu kita harus benar-benar on point dengan hal itu. Jangan sampai kita mendesain di luar daripada itu kan. Jadi bukan solusi gitu kan. Klien kan datang ke kita kan untuk konsultasi. Konsultasi kan hasilnya adalah solusi tadi gitu. Jadi benar-benar penting sih Mas kalau saya rasa ya gitu. Karena kompleksitas rumah tuh wah rumit banget. Beda sama kayak kita ngedesain kafe ataupun perpus ataupun hal-hal yang sifatnya publik ya. Itu kan pengguna bangunannya kan general Mas. Kalau rumah tuh spesifik banget gitu, bener-bener satu kepala keluarga aja gitu, ataupun per masing-masing anak, per masing kepala keluarga gitu sih, mungkin. Ini menarik sekali karena kalau kita berangkat dari rumah juga, betul. Jadi kita itu di dalam rumah itu ada satu keluarga yang semua itu harus terakomodir juga, baik behaviornya, kemudian kebutuhannya, dan mereka semua harus dijamin ketenangannya juga kan? Ya betul, itu moral akhirnya tenang. Oke, jadi ketika kita ngomongin keluarga, kita coba nyerempet sedikit nih soal ada nggak Mas Alfiano itu menjumpai klien yang ketika bangun rumah itu nggak pakai arsitek. Jadi mungkin bermodal gambar-gambar gitu, asal bangun kayak gitu. Pernah menjumpai seperti itu nggak? Coba dijelaskan. Oke, ada sih, ada beberapa sih Mas. Jadi memang klien tuh datang ke kita karena ada hal yang dirasa ketidakpuasan dari desain sebelumnya. Padahal tuh desain udah dibangun lah secara kasaran tuh udah bangun bata, tapi pas
udah kebentuk tuh malah kok kayak gini gitu loh. Itu Jadi rumah udah kebangun. Terus datang ke kita untuk konsultasi ulang, bahkan kita coba redesign ulang secara nol gitu kan. Ada beberapa sih yang kayak gitu Mas. Jadi memang itu salah satu contoh memang peran penting arsitek dalam ini ya, mendesain rumah gitu ya. Karena kan rumah itu sendiri adalah suatu apa ya? Suatu pengeluaran terbesar ya. Uang terbesar ya. Jadi memang kita bicara uang besar gitu uang ya. besar juga. Hasilnya pun harus maksimal. Jangan sampai ada rasa ketidakpuasan di akhir. Jadi kita di Si Bambu tuh benar-benar make sure banget Mas. Dari denah sampai ke tampak bahkan sampai interior itu kita make sure banget klien tuh puas dulu gitu. Kita kayak nggak ada tendensi untuk memaksakan deal enggak gitu. Kita benar-benar purely ngikutin customisasi daripada klien. Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi batasan ya. Kayak tadi arsitektural, kayak structure gitu-gitu sih. Kalau lebih gitu. Jadi kalau soal bukan kasus sih itu. Jadi satu cerita lah. satu cerita dari klien yang sudah bangun itu nggak pakai arsitek. Terus ketika Mas Alfiano ke sana itu hal pertama yang dilakukan apa nih Mas? Jadi kan itu rumah sudah kebangun gitu. Betul, udah kebangun. Dirobohin lagi. Kok itu ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang kita terusin. Oh gitu. Ada beberapa cerita gitu. Tapi kalau yang case-nya diterusin itu, saya ada satu proyek di Pati ya kalau lebih di Pati. Jadi dia tuh klien saya tuh datang dengan oh ini ya Mas. Ya, betul. Ini ya. Jadi ini mungkin salah satu cuplikan aja sih. Oh ini yang udah kebangun nih. Betul. Secara apa namanya kilas baliknya ya gitu ya. Jadi klien saya tuh datang ke kita untuk menyampaikan beberapa kebutuhan dalam desainnya gitu. Memang secara histori itu rumah ini diambil dari desain denah kita, Mas. Dari cuplikan Si Bambu. Betul. Terus klien saya terapkan di lahannya gitu. Tapi ketika di-apply di lahan tuh pasti kan beda ya karakteristik secara orientasi lahan itu takutnya panas ke barat ataupun ke timur gitu ya. Terus ada juga pertimbangan kebutuhan besarnya ruang itu kan udah kita adjust sesuai kebutuhan gitu. Jadi nggak bisa langsung di apply di rumahnya gitu. Jadi dari denah tuh bener-bener ikutin dari kita. Untung itu ngikutin dari Si Bambu ya. Betul. Kan betul. Jadi kalau dari konsep denah sebenarnya nggak ada banyak berubah gitu. Ya? Tapi yang bingung tuh di tampaknya. Mas Bajo. Kalau di denah kan memang pasti kan kalian udah milih banyak contoh-contoh tuh. Betul. Dan contoh yang dipilih itu yang kita gitu kan. Ambil dari YouTube nih. Ambil dari YouTube di denah, di screenshot diambil gitu. Jadi diambil dari situ sih. Dan alhamdulillahnya secara apa namanya penempatan tuh oke gitu ya. Tapi mungkin lebih ke fasadnya Mas. Yang bingung pengen dibuat seperti apa. Karena kan pasti ukuran lahannya beda gitu ya. Sama komposisi tingginya pun beda gitu. Jadi ke sana sih. Ini salah satu proyek saya juga sih di Pati kalau lebih gitu. Betul. Ya. Jadi udah kebangun Mas. Udah jadi 2 lantai malah. Oh udah dua lantai. Jadi saya ke sana tuh udah jadi 2 lantai gitu. Dan kalian tuh muncul suatu apa ya keresahan ya, ini harus diapakan gitu ya, karena kan tampilan itu kan gak bisa langsung di-apply Mas. Karena beda ukuran, beda proporsi, beda skala gitu kan. Jadi ya itu datang ke kita dengan membawa cerita tersebut, kita juga merasa gitu berarti kita jadi percontohan juga Mas gitu. Cara desain denah tuh udah beberapa orang ada menjadi inspirasi lah gitu ya. Betul. Tinggal ya itu sebenarnya harus perhatikan banget terkait tadi konteks lahannya apakah cocok atau tidak di-apply langsung gitu ya. Kalau lebih gitu sih. Nah, jadi dari hal tersebut tuh muncul apa namanya keresahan untuk bagaimana mencoba untuk memvisualkan tampaknya gitu. Karena kan beda banget ya secara looks gitu. Jadi kita buat model seperti ini. Jadi kita tuh lebih ke meretouch bagian luar sama mendetail-detail area dalam juga sih. Betul. Jadi secara kulitan tuh kita nggak rubah secara kulitan dindingnya. Kita pakai yang udah ada. Namun ada beberapa elemen yang kita bongkar untuk memaksimalkan konsep desainnya. Salah satu contohnya di pintu utama gitu ya. Pintu utama tuh yang existingnya tuh 2,6, 2,4 lah tingginya. Tapi di sini saya buat 3 meter. Alasannya biar ada kesan grandenya, kesan majestiknya. Ya betul. Jadi awalnya cuma seambang ini aja Mas. Nah segini. Tinggi pintunya itu. Jadi kan secara grande, secara looks itu kan ya pintu utama, tapi kayak nggak ada kesan utamanya. Betul. Jadi kita coba retouch beberapa hal sih. Gitu. Lebih gitu ini beberapa contoh.
desainnya. Jadi coba, oh ini interiornya ya. Di interiornya betul. Begitu. Oh, ada musolanya juga. Jadi teman-teman, ini ketika kita sudah lihat kasus atau cerita dari klien si Bambu Studio yang ternyata itu nggak pakai arsitek, kemudian rumah sudah kebangun 2 lantai, tapi bingung habis itu ngapain kayak gitu kan. Akhirnya Betul. beliau datang ke si Bambu Studio untuk pertama pasti konsultasi ya Mas ya. Betul, konsultasi kita kebutuhan cerita apa. kebutuhannya apa, kemudian habis itu kita cek ke lokasi kayak gitu. Jadi itulah teman-teman pentingnya ketika kita membangun rumah pakai arsitek profesional adalah keinginan kita dan juga kebutuhan keluarga kita, bahkan kita juga bisa dipastikan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kita juga pasti ketika pulang ke rumah itu enak gitu loh buat istirahat. Betul, Kemudian betul. yang terpenting juga ketika di rumah itu moodnya jadi bagus nih Mas. Betul. Itu kan juga peran Betul. rumah juga kan. Seminimal mungkin tuh rumah tuh kayak ini Mas, kayak base camp atau shelter lah. Jadi iya, kita tuh pulang ke base camp tuh tenang gitu. Yes, Minimal itu Mas. minimal Jangan itu. maksudnya elemen lain kayak nyaman tuh ya mungkin bisa dapat, tapi minimal mungkin tuh kita ada rasa kayak tenang dulu. Kayak kita misalnya dari naik gunung nih, Iya. kan ada banyak shelter atau Betul. base camp itu kan tenang kita kan. Tenang. Nah, kita minimal tuh harus munculin itu dulu sih. Gitu. Setelah itu baru macam-macam mengikuti gitu. Jadi kuncinya tenang guys. Jadi rumah yang tenang itu memang aspeknya itu banyak banget. Betul, betul. Bahkan ketika rumah itu terlihat pengap, terus nggak ada udara yang masuk, itu nggak bisa tenang pasti kan. Betul, Ya, itu betul. juga arsitek mikirin sampai ke situ ya. Ya, kalau secara detail sih mungkin sedikit kilas aja Mas, ya kilasan ya. Jadi kalau dalam mendesain itu ada metode yang terkenal banget, itu adalah form follow function. Itu tuh adalah metode desain dari Louis Sullivan. Louis Sullivan tuh arsitek Amerika yang terkenal banget Mas. Dia tuh pelopor gedung pencakar tinggi di Amerika lah. Jadi dia tuh metodenya tuh form follow to function. Jadi bentuk itu mengikuti fungsi. Otomatis kan bentuk itu kan bakal kaku ya, karena Yes. fungsinya pun yang diutamakan tuh fungsi bukan bentuk gitu. Tapi kalau di kita si Bambu atau mungkin saya pribadi gitu ya, saya lebih kepada form follow to meaning gitu. Jadi bentuk mengikuti arti gitu. Karena ketika kita mendeliver desain seperti itu, insya Allah gitu desain itu bakal benar-benar kena banget maknanya secara maknawi gitu ya, ataupun secara konsep pun kena banget ke klien karena kita udah mencapai ke level meaning, bukan hanya kebutuhan saja, tapi lebih ke mengartikan meaning itu seperti apa, beda-beda kan tiap klien gitu. Jadi kita mencapai ke sana sih untuk setiap desain kita gitu. Menarik sekali. Jadi itulah guys, yang teman-teman yang ingin bangun rumah, ini ilmu juga dan inspirasi juga bagi teman-teman semua, karena memang bangun rumah itu kita sekali seumur hidup dan pengeluaran terbesar seumur hidup, dan rumah itu akan abadi juga buat besok, buat masa depan, buat hari tua juga. Jadi jangan salah pilih juga, dan jangan nggak pakai arsitek, karena arsitek itu penting, dan arsitek itu benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang teman-teman inginkan. Pertanyaan terakhir nih Mas Alfiano. Siap Mas. Ada tips nggak bagi teman-teman semua ketika membangun rumah itu yang harus diperhatikan apanya dulu nih? Oke. Hal yang mendasari rumah itu kan pasti kebutuhan dulu Mas. Kebutuhan dulu ya. Betul. Pengen rumah tuh butuh apa aja di rumah tuh, atau alasan khusus kenapa pengen punya rumah tuh apa gitu. Jadi memang didasari dengan hal itu dulu gitu. Setelah itu kuat secara reasoning gitu ya, muncullah ke budgeting gitu. Pasti kesana dulu tuh Mas. Kita udah ngawang-ngawang pengen ini pengen itu, pasti kan balik lagi ke budgeting gitu. Nah kita harus patokin budgeting di angka berapa gitu kan, biar nanti data-data tersebut nanti teman-teman sampaikan ataupun beritakan kepada konsultan teman-teman gitu, ataupun bisa ke si Bambu gitu kan. Jadi nanti diceritakan dari segi kebutuhan, latar belakang kenapa pengen punya rumah baru, latar belakang kenapa kebutuhan tersebut gitu ya. Ceritakan semuanya gitu. Jadi kita nanti merumuskan
Kurang lebih gitu sih. Sampai ke anggar budget juga sampai ke sana gitu. Itu penting banget sih. Tapi kalau untuk konteks apa namanya detail teknis desain sih nanti mungkin sambil berjalan gitu ya. Pengen dibawa ke arah mana. Jadi kita sifatnya konsultasi sih. Kita nggak yang mendikte klien gitu ya, nggak. Kita dua arah sih ngobrolnya. Jadi tujuannya sama-sama untuk menciptakan rumah yang tenang buat klien. Oke, itu guys tipsnya. Jadi yang pertama tentukan dulu kebutuhan. Betul. Ada cerita yang unik gak Mas? Jadi ada klien yang kebutuhannya banyak, ternyata cerita ke Mas Alfiano nih, Mas tapi budgetnya kurang, tapi kebutuhannya banyak. Itu ada juga ya? Ada, betul. Sebenarnya itu hal yang bisa kita wujudkan sebenarnya. Kita kan banyak beberapa solusi-solusi yang bisa untuk mencapai hal tersebut ya. Bisa dari penggunaan material yang sifatnya pengulangan. Jadi kita nggak banyak motif-motif yang sifatnya custom gitu ya. Karena kan hal-hal yang sifat custom kan mahal ya, ataupun beda gitu ya. Jadi beberapa keluhan tersebut tuh memang banyak ya dari kita masuk. Tapi kita mencoba untuk mencari solusinya gitu sih Mas. Bagaimana caranya semuanya terwujud gitu. Tapi tentunya pasti ada bargaining ya, ataupun hal-hal yang sifatnya ini kayaknya nggak bisa ini Bu, gitu-gitulah. Jadi kita dua arah lah gitu, sampai mencapai titik temunya gitu. Jadi kita nggak langsung, oh nggak bisa dong gitu. Nggak gitu. Kita dua arah. Kabur nanti. Betul, langsung kasih tembok. Jadi kita gitu, komunikasi dua arah sampai ketemu titik temunya gitu sih. Oke, itu menarik sekali. Ini pertanyaan lagi nih, nyambung lagi nih Mas. Siap. Ada nggak Mas klien yang langsung, Mas aku punya budget segini, udah dianggarkan segini nih, kayak gitu. Nggak, tolong dong, apa diterjemahin nih nanti kebutuhan ruangnya apa-apa aja, yang penting cukup gitu. Ada yang gitu juga nggak? Ada yang udah siap jadi, udah siap terima beres Mas. Gitu. Oh gitu juga ada? Ada juga. Wow. Dan itu memang suatu bukan keberkahan ya, tapi kayak lagi hoki aja sih gitu. Jadi kita tuh ngedesain tuh bener-bener lempeng gitu, lempeng dalam arti tuh batasannya nggak banyak gitu. Jadi klien tuh udah kayak bener-bener trust banget ke kita gitu ya, dan menyerahkan semuanya ke kita gitu ya. Jadi kita ada rasa tanggung jawab juga tuh, nggak enak juga sama klien kan kalau misalnya kita ngerjain desainnya nggak maksimal. Padahal klien pun sudah totalitas percaya banget kepada kita gitu. Ada juga sih macam-macam Mas. Ada bahkan kita belum mulai meeting udah oke Mas, setuju desainnya gitu. Jadi kan kita metodenya Hamin satu sebelum meeting itu kirim desain denah dulu. Itu cuma kirim doang, belum ada penjelasan, belum ada kayak kita konsepnya apa tuh belum ada. Tapi langsung oke Mas, lanjut ke tahapan berikutnya. Itu ternyata percaya ya kayak gitu. Nah, itu. Padahal belum meeting itu Mas. Tapi dari Mas Alfiano juga, waduh ini langsung gini. Nah, juga, itu. Malah langsung kayak ya tersentuh lah. Tersentuh dalam arti kita harus lebih maksimal lagi. Gitu kan. Desainnya harus bagus. Betul. Sebenarnya ya ke setiap klien sih harus sama ya. Betul. Bagaimana cara kita menyikapinya gitu sih. Oke. Menarik sekali teman-teman semua. Jadi itu tadi cerita-cerita dari klien si Bambu Studio yang unik-unik dan ceritanya menarik-menarik. Betul. Dan berangkat dari mana aja itu bisa. Jadi ada yang berangkat dia punya kebutuhan dulu, ada yang berangkat dari punya budget segini, terima beres gitu juga ada. Dan teman-teman, cerita itu akan diulas di buku perdana daripada si Bambu Studio yang sudah tampil di depan ini. Best Home Stories. Jadi buku ini sangat menarik dan sangat menginspirasi teman-teman semua, karena buku ini berangkat dari fenomena-fenomena yang kita dapatkan. Jadi teman-teman wajib punya buku ini, karena buku ini tentunya bikin teman-teman jadi tambah semangat lagi buat punya rumah impian. Dan buku ini tentunya bisa menginspirasi teman-teman semua, bagaimana sih rumah yang tenang, bagaimana sih rumah yang nyaman, dan bagaimana sih rumah idaman yang pastinya untuk teman-teman miliki semua. Bagi teman-teman yang ingin miliki buku ini, bisa kepoin Instagram si Bambu Studio atau bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Dan teman-teman wajib punya ini. Mas Alvin? Siap, Mas Bayu. Ini nggak terasa ini sudah berapa jam nih? Nah itu, saya sampai lupa gitu. Mungkin ya 30 menit ya, nggak 2 jam lah gitu. Oke, terima kasih sudah nemenin saya hari ini. Aman, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Salam-salam dulu Mas. Siap, jadi mungkin ini hanya sekilas saja teman-teman. Cuman secarik benang saja lah gitu. Dari cerita-cerita yang kita coba
sampaikan ke teman-teman gitu sih. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.